Gadis itu pertama kali melangkah ke pintu sekolah elit. Namun, pada hari pertama masuk sekolah, dia secara tak terduga menerima sebuah mawar hitam yang misterius. Dan pengirim mawar hitam ini, ternyata adalah kakak angkatnya yang tidak memiliki ikatan biologis. Disebut demikian, karena mereka dibesarkan bersama di panti asuhan. Dan secara kebetulan diadopsi oleh keluarga yang sama pada hari yang sama. Semua ini terlihat seperti kebetulan. Tetapi sebenarnya tidak terjadi secara kebetulan. Gadis ini bernama Ella. Karena sebuah kecelakaan mendadak, dia kehilangan orang tuanya selamanya. Tanpa siapa-siapa, dia dikirim ke panti asuhan. Sejak saat dia melangkah ke panti asuhan, kehidupan sengsaranya pun dimulai. Di panti asuhan kami hanya ada beberapa aturan. Mematuhi aturan, menghormati orang lain, dan menaati perintah. Begitu kata-kata itu diucapkan, kepala panti asuhan segera meminta seseorang untuk mengambil barang-barang Ella. Dia juga menyuruh seorang bocah bernama Nick untuk merampas kalung yang ditinggalkan ibunya. Ella terkejut dan bingung seketika. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bocah yang merampas kalungnya ini akan mengubah jalannya hidupnya secara keseluruhan. Ella awalnya mengira kepala panti asuhan hanya menuntut dengan ketat. Namun kemudian, dia menyadari betapa mengerikannya kepala panti asuhan melebihi imajinasinya. Kepala panti asuhan sangat cerdik dalam membaca hati orang. Dia tahu betul apa ketakutan yang ada dalam hati setiap orang. Dia juga secara cerdik memanfaatkan ketakutan ini untuk mengendalikan mereka. Dia akan mengurung Ella yang takut gelap di dalam ruangan gelap. Tidak peduli seberapa Ella menangis dan meminta tolong, itu sia-sia. Namun Nick adalah pengecualian. Dia tidak pernah mendapatkan hukuman apapun. Sebaliknya, dia diperlakukan seperti anak kandung oleh kepala panti asuhan. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun yang panjang ini, Ella selalu berharap bisa memiliki keluarga yang menerima dirinya. Namun keberuntungan selalu menjauh darinya. Dia selalu tidak terpilih oleh keluarga adopsi. Hingga sepasang suami istri yang baik hati muncul. Mereka sangat bersimpati terhadap pengalaman kecelakaan Ella. Ditambah lagi, anak mereka sendiri juga meninggal karena kecelakaan. Jadi, mereka langsung tertarik pada Ella. Namun sebelum meninggalkan panti asuhan, kepala panti asuhan dengan serius mengingatkan Ella. Saat ini hanya masa percobaan adopsi. Hak asuh bisa saja dicabut kapan saja. Kata-kata ini jelas mengingatkan Ella. Rahasia panti asuhan jangan sampai terungkap. Saat itulah, suara piano yang merdu tiba-tiba terdengar. Menarik perhatian pasangan itu. Ternyata yang bermain piano adalah Nick. Pasangan itu sangat mengagumi bakat dan karisma Nick. Jadi, mereka memutuskan untuk mengadopsi dia dan Ella bersama-sama. Tahukah kamu, selama 10 tahun ini, Nick selalu menarik perhatian banyak keluarga yang ingin mengadopsinya dengan penampilannya yang tampan dan pesona yang menawannya. Banyak keluarga yang ingin mengadopsinya. Namun, dia selalu menolak setiap kali. Tapi kali ini, dia bahkan tanpa ragu setuju untuk diadopsi oleh pasangan ini. Kepala panti asuhan mulai merasa tidak nyaman. Dia ingin mencari alasan bahwa Nick sulit untuk dididik, agar pasangan itu tidak mengadopsi Nick. Namun, ayah angkatnya berkata, "Jangan khawatir, Nona Margaret, kami tahu apa yang harus dilakukan." Baiklah, akhirnya, Ella akhirnya memiliki sebuah rumah yang menjadi miliknya. Namun, dia masih merasa tidak tenang di dalam hatinya. Karena anak laki-laki yang disebut sebagai pengrajin air mata ini selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi, begitu sampai di rumah baru,